Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Sari, NIM 04481392 dari Prodi Pendidikan Fisika. Eh, Saat ini kan menjelaskan mengenai tugas 3 teknologi pendidikan jarak jauh. Sebelum pendidikan jarak jauh berada seperti dalam posisi saat ini, ada kronologi atau lini masa penggunaan dalam teknologi pendidikan. Diawali dari tahun 1900 di mana pembelajaran mulai menggunakan media cetak, radio, dan audio visual. Di tahun 1960, pembelajaran mulai menggunakan teaching mesin. 10 tahun kemudian, mulai menerapkan pembelajaran dengan desain pembelajaran yang lebih sistemik. Dan di awal tahun 1990 sudah mulai menggunakan media e-learning dan online learning. Latar belakang dari penggunaan pendidikan jarak jauh. Satu, kebutuhan akan akses pendidikan yang lebih luas. Kedua, keterbatasan geografis dan waktu bagi sebagian masyarakat. Ketiga, tuntutan fleksibilitas dalam belajar sambil bekerja. Keempat, perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung. Kelima, semakin banyaknya peserta didik yang memerlukan berbagai macam jenis pendidikan dan pendidikan latihan atau diklat. Yang selanjutnya adalah dalam pendidikan jarak jauh ada ciri pokok dalam konsepnya. Yang pertama adalah keterpisahan jarak antara peserta didik dengan pengajar dan belajar tanpa tatap muka langsung. Yang kedua, fleksibel dalam waktu dan tempat. Ketiga, menggunakan bantuan bahan ajar sendiri seperti modul. Keempat, mengandalkan teknologi komunikasi. Kelima, program jarak jauh berbeda dengan program tatap muka dari segi strategi pembelajaran. Keenam, PJJ melahirkan berbagai keterampilan dalam skala lebih luas. Ketujuh, pengelolaan PJJ mempunyai ciri yang sama seperti mengelola industri yang mampu memproduksi massal tetapi bersifat individual dalam memproduksinya. Keunggulan dalam pendidikan jarak jauh. Pertama, akses pendidikan yang luas hingga ke pelosok. Kedua, biaya pendidikan yang sangat terjangkau dan lebih terjangkau. Ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Keempat, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Tantangannya adalah satu, minimnya interaksi langsung dengan dosen dan teman. Kedua, membutuhkan motivasi dan disiplin belajar mandiri. Ketiga, keterbatasan akses dan kemampuan untuk menguasai teknologi. Variasi pendekatan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh. Satu, online learning. Pembelajarannya dengan media online. Kedua, e-learning, pendekatan pembelajaran yang menggunakan semua perangkat teknologi, baik internet, radio, TV, telekonferensi, dan lainnya. Ketiga, cyber learning, pendekatan pembelajaran yang seluruhnya menggunakan teknologi informasi dan worldwide website, hingga ke sistem kelas virtual dan administrasinya juga menggunakan ICT. Mereka tidak memerlukan gedung walaupun dalam pengelolaannya. Keempat, virtual learning. E-learning berbasis web yang dapat memunculkan kelas secara virtual. Kelima, sinkronus dan asinkronus. Keenam, distributed learning, yaitu peserta didik dan pengajar berada dalam satu lokasi, tetapi untuk sumber bahan belajarnya diperoleh dari sumber teknologi. Yang ketujuh adalah hybrid blended, perpaduan antara e-learning dan tatap muka atau off-learning. Kedelapan, mobile learning, menggunakan handphone sebagai medianya sehingga dapat diakses dimanapun si peserta didik berada. Kedelapan, karakteristik bahan pembelajaran dalam PJJ. Satu, self-instructional. Kedua, self-explanatory. Ketiga, self-paced learning. Keempat, self-contained. Kelima, individual instructional material. Keenam, communicated and interactive. Ketujuh, multimedia computer-based material. Kedelapan, supported by tutorial group and discussion. Sehingga untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, 8 karakteristik ini harus ada dalam bahan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah langkah yang ditempuh oleh penyelenggara PJJ agar kualitas hasil PJJ tetap terjaga. Dikarenakan banyak sebagian masyarakat berpikir bahwa dengan kelas yang jumlah peserta didiknya banyak, tetapi tidak bertemu secara langsung, sehingga sebagian masyarakat meragukan kualitasnya. Oleh karena itu, sistem PJJ menggunakan langkah analisis dan deskripsi, menggunakan langkah analisis sehingga langkah yang ditempuh agar kualitas hasil PJJ tetap terjaga. Yang pertama adalah media pembelajaran yang dihasilkan
Dihasilkan oleh tim pakar yang ahli di bidangnya, menguasai isi dan desain pembelajaran, didukung ahli media, ahli grafis, begitupun dengan tutor sehingga menghasilkan media pembelajaran yang terverifikasi isi dan pedagoginya. Selanjutnya, begitupun dengan pengembangan bahan penilaian hasil pembelajaran pun menggunakan prinsip yang sama, sehingga hasil dari atau kualitas hasil PJJ tetap terjaga.